Ya aku tolak lah, secara kan dia belum kerja. Kalau gue kan cantik. Karir gue bang. Kalau gue sama dia makan apa aku nanti dibuatnya? Betul. Nah, bener tuh Sonda. Lagian jangan mau kamu sama dia. Dia kan pengangguran. Emang sih pelayanannya dia bagus di gereja. Tapi kan banyak di luar sana cewek yang mau ngejar kamu. Betul ya tuh, iya. Mending kamu sama aku aja. Susah apaan sih? Langsung aja kali, ya kan? Iya, saya juga gak mau kali sama dia. Dia kan gak punya duit. Saya mau makan apa lagi dibuatnya? Nah, tuh benar. Jadi kan kita karaokean. Oh iya, ada yang mau bayar kita kan? Oh, tenang aja, semua aku bayar. Apalagi kalau kamu mau jadi pacar aku. Siapa juga yang mau jadi pacarmu orang jelek? Biasa aja kali. Yaudah, cepet. Ayo. Jadi kamu Monas pernah kecewa, tapi itu tidak membuat dia mundur. Dan akhirnya setelah 2 tahun Mona pun menjadi orang yang sangat sukses. Ke kantor pun memakai dasi. Dan pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa saudara. Kesombongannya pun tetap tinggi saudaraku. Hati semua itu mulai terbentuk di hatinya dan merasa dirinya lah yang paling baik. Enak jadi orang kaya, makan tinggal pesan. Ya mobil aku udah punya 3, tinggal 4 yang belum beli. Di pelayanan siapa yang gak kenal aku? Main musik paling oke. Kalau aku yang jadi MC itu ibadah luar biasa. Enak memang kan? Aku selalu diberkati Tuhan. Di gereja Monas sebagai panutan, sebagai tauladan, tetapi di luar Monas sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidupnya penuh hura-hura, mabok-mabokan, bahkan narkotika. Dia tidak menyadari akan semua nikmat yang Tuhan dia terima. Siapa lagi ini? Mak. Halo mak, halo. Gimana kabar orang mama? Langsung tanggal yang diceritain. Masih tanggal 16 ini, nanti tanggal 20 aku kirim 25 juta ya. Iya. Yang penting bapak sama mama sehat. Iya. Nikmatilah masa tua kalian itu ya. Ya aku selalu mendoakan orang mama ya. Iya udah. Bapak sehat ya mak? Iya mak. Ya salam. Langsung tanggal. Aduh pusing kali kalau gitu. Halo bro. Halo bro, Woi, lu di mana? gua bentar lagi menuju ke tempat bro. Lu kan tahu cuma lu teman gua yang paling ngerti gua pusing banget. Santai bro, gua datang segera. Santai. Barang bawa ya barang bawa. Oke, santai bro. Oke. Pelayan, minuman. Pelayan. Ayo. Woi, kau bawa? Halo bro, what's up bro? What's up bro? Iya lu memang beneran ini teman-teman gua nih. What's up bro? Cuma kalian nih teman-teman gua yang paling ngerti. Oh iya dong, pasti dong. Oh, tempat duduk gua di mana nih? Lu kasih tempat gua duduk gak nih? Oke, sini ya. Oke. Woi, Gimana bro? Gimana? ini gua udah pesan, kita minum. Oh, minuman apa nih? Wah, Ini semua gua udah bayar, udah selesai. Kita minum. Hari ini kita pesta. Lu tuang sendiri. Gila nih, minuman apa ya? Wah, Coca-Cola. Oke. Minum bro ya. Oke, aku dari gelas. Wah, mantap ini. Oke, santai bro. Ayo bro, jangan joget. Mainkan musiknya. Joget musiknya. Mantap. Minum lagi. Rasa Coca-Cola. Mantap.
Capek juga bro. Gimana nih? Cuma kalian nih teman-teman gue yang mulai nyeting gue. Iya dong. Kalian memang Teman sejati bro, jangan lupa ujung ke ujung, men. Kenapa lu? Kenapa lu? Mabok? Lu mabuk? Mabok lu. Wah, ayah lu katanya anak muda mau mabuk. Lagi dong. Minum lagi dong, minum lagi. Capek, minum lagi. Musik lagi. Oh, ada lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Ada orang sih. Oke. Gua harus ke kantor juga nih. Semua gua udah bayar, kalian tinggal nikmati. Gua cabut. Kalian nikmati ya. Asik lu bro, wah sebentar lu 1 menit 2 menit. 1 menit. Kalian enak luar biasa. Oke ya. Lu balik bro. Terus ini gimana? Bro, Gua udah selesai semuanya. lu balik? Iya. Main asik lu lah, bukan asik. Ada kami lu. Gua harus balik. Gua harus balik kantor lagi. Kenapa nih? Oke ya semuanya. Balik lagi dong. Waktu lu dah. Main. Ya. Gimana masuk angin gimana kita cabut aja yuk. Cabut aja lah. Ayo nih. Ini udah dibayar ya, oke? Sakit dong udah. Siapa mau antar kau kesini dari Mona? Oh Mona. Orang tadi nolong aku. Pak. Kenapa Mona? PKI biru. Oh Tuhan. Aku menyesal. Kenapa Mona? Menyesal aku telah jauh dari Tuhan. Tadi malam aku mabuk-mabuk. Aduh. Banyak kau minum itu. Minta ampun sama Tuhan. Tapi aku bilang jangan ribut-ribut kau sama teman-temanmu itu. Iya, apa? Ini lagi apa? Oh Tuhan, tolonglah Tuhan, anak kami Monang Tuhan. Ampuni kesalahannya Tuhan. Dia sudah jauh darimu Tuhan. Tolong dia Tuhan. Tolonglah Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan anak kami Monang Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Makasih Pak. Makasih Bapak. Dia aku. Makasih teman-teman aku semuanya. Sebenarnya orang yang kalian kenal ini bukanlah orang yang dekat sama Tuhan. Aku sangat jauh dari Tuhan. Hidupku adalah kesenangan duniawi, sangat jauh dari Tuhan. Dan itu buat teman-teman aku semuanya, jangan tiru si orang yang ini. Dan aku berjanji sama Tuhan, setelah aku sembuh nanti, aku akan menjadi pemberita Injil. Amin. Jadi buat teman-teman aku semuanya, marilah kita
sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkarakter Kristus dimanapun kita berada. Marilah kita menjadi pemuda yang berkarakter Kristus sebelum Tuhan waktunya memanggil kita. Selamat Hari Natal bagi kita semua, pemuda dan remaja GPI Sektor 1. Puji Tuhan. Haleluya. Hidup
Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu pada saat malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan atas segala karya-Mu Tuhan yang sudah kami lihat pada hari ini Bapa. Lewat Natal pemuda-pemudi dan remaja di sektor 1 ini Bapa di dalam surga. Semuanya Tuhan Engkau memberkati kami dari acara demi acara sudah berlangsung pada saat malam hari ini. Kami juga Tuhan bersyukur atas segala kemurahan-Mu Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan semuanya Tuhan oleh karena karya kuasa Roh Kudus boleh bekerja bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Secara khusus pemuda-pemudi dan remaja beserta hamba-hamba Tuhan beserta jemaat. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami sekalian lewat Natal pada malam hari ini. Sebentar lagi kami Tuhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tentu Tuhan hati kami yang terlebih dahulu kami berikan kepada Tuhan. Dan juga pemberian kami lewat persembahan pada saat malam hari ini. Secara khusus Tuhan yang dilayani oleh hamba-Mu Bapak Pendeta kami, Pendeta Ki Simbolo. Biarlah urapan-Mu dari surga senantiasa boleh menyertai hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu senantiasa boleh kami dengarkan di dalam sukacita daripada Allah. Kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi kami Tuhan di sepanjang ibadah yang boleh berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Aku dapati kasih yang sejati yang aku berubahkan hati. Kasih sejati, kasih yang sejati jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga.
Yakobus, ayat emas dan ayat yang tidak asing bagi orang yang percaya, yaitu pasal yang pertama dan ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seminggu lalu tema ini diberikan kepada saya mirip-mirip dengan tema Natal GBI se-Jabodetabek yang nanti akan disampaikan oleh pendeta umum kita, Ketua Gereja Pentakosta Indonesia. Tapi namun demikian, saudara dikasihi Tuhan, karena ini berbicara melakukan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita perhatikan saudara dikasihi Tuhan, karena berbicara Natal adalah pesta kasih Allah, di mana pesta itu dimeriahkan di dunia ini saudara dikasihi Tuhan oleh umat Kristen. Karena manusia diperdamaikan dengan Allah dan manusia kepada sesamanya diperdamaikan dengan kedamaian yang sejati, yang bukan dibuat-buat saudara dikasihi Tuhan. Dan rencana ini adalah rencana dari Tuhan kita sejak dari surga. Ya, jadi kesukaan besar, kedamaian dan keselamatan suatu karya Allah bagi kita. Maka Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang mengaruniakan kepada kita segala berkat dari surga, di mana dikatakan karena Dialah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita menjadi kudus dan tidak bercela. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema Natal pemuda indah menyentuh perintah Tuhan yang eksis jadi pelaku firman. Kita tidak jabarkan kronologi Allah Tritunggal saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu pelajaran yang panjang, yang luas, di mana Allah Bapa perencana keselamatan dan Yesus Kristus pelaksana dari keselamatan itu sendiri, dan Allah Roh Kudus adalah pembimbing di dalam keselamatan itu sejak kita percaya sampai Tuhan Yesus Maranatha datang. Sekelumit saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, penjelasan mengenai Yesus yang tertuang di dalam Alkitab ini, yang sudah diceritakan mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab Wahyu, yaitu bercerita tentang dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Kebetulan tadi liturgi daripada pemuda kita disarikan di dalam isi daripada liturgi penciptaan, jatuh ke dalam dosa, nubuat dan kelahiran saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sebenarnya ini sering dikumandangkan di saat-saat Natal di dalam liturgi saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah kekal, yang maksudnya pada mulanya itu bahwa Yesus itu adalah dari kekekalan. Dan di dalam Yohanes pasal yang pertama itu dikatakan Dia adalah turut menciptakan bumi dan segala isinya, ya. Dan juga di dalam Dia ada hidup dan terang manusia. Dan dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Itulah eksistensi Tuhan yang datang ke dalam dunia ini saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Jadi berbicara perayaan Natal, kita harus mengingat saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan ada dua hal. Yang pertama, Adam yang pertama yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. Di dalam kitab Roma dikatakan
sama seperti Adam jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu merajalela kepada turunan daripada Adam itu. Baru Kristus datang yang disebut Adam kedua, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, yang penuh kasih karunia dan memberikan keselamatan kepada kita, saudara. Maka di dalam Efesus 2 ayat 8 Paulus mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatanmu sendiri, melainkan karunia Allah. Jadi di sini Allah kita itu mengerjakan balance di dalam kehidupan manusia ini, supaya orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, sebagaimana kita kenalkan tadi, di dalam Roma itu dikatakan tidak ada lagi yang berbuat yang baik, semua telah cemar. Walaupun di tengah-tengah antara Adam pertama sampai Adam yaitu yang kedua Kristus, ada diberikan Taurat kepada orang Israel. Namun Taurat itu semakin dipelajari, semakin diperlihatkan keadaan dosa di dalam dunia, dan tidak ada kesanggupan untuk melakukan Taurat itu, sekalipun Israel itu bangsa yang terpilih, yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Taurat itu memperlihatkan kewibawaan daripada Tuhan yang tidak mungkin dilakukan sempurna, karena sudah beda Tuhan ke dalam dosa, saudara dikasihi. Dalam firman Tuhan dikatakan, satu dilanggar dan sebahagia hukum Taurat itu, maka merusak semua tatanan daripada Taurat itu sendiri. Walaupun Paulus mengatakan orang yang belajar dari Taurat akan diselamatkan dari Taurat itu sendiri apabila dia sempurna melakukannya. Tetapi karena nggak ada saudara dikasih itu, maka timbul kasih karunia Tuhan. Disuruh anak naik, kamu buat kami, kamu buat. Bagaimana saja saudara dikasih Tuhan yang selalu terkenang di dalam pribadi orang Kristen, apalagi yang sudah berumur, karena dia tahu tidak ada Yesus, tidak ada penyelesaian problem dalam perjanjian lama, saudara yang saya kasih itu. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab Nabi, saudara yang kasih. Saya katakan tadi, mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab Wahyu, cerita Tuhan Yesus ini bertetap, saudara yang saya kasih, di dalam Tuhan. Inilah kehebatan, keunikan daripada Alkitab yang kita pegang, yang kita pelajari, karena di dalamnya ada nubuat yang sudah ribuan tahun, 700 tahun, 500 tahun, dan saat-saat mau Yesus lahir di dalam dunia ini, oleh nubuatan daripada Yesus, oleh nubuatan daripada Yahya, sudah dinubuatkan tentang kehadirannya, saudara saya kasih itu. Kalau di dalam Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, jauh ke belakang, sebelum pencipta dia berencana di dalam dunia. Tapi realitalah di dalam kitab Nabi Yesaya ayat 9 ayat Yesaya 9 ayat 5 itu dikatakan, seorang anak telah dilahirkan untuk kita, yang artinya dari manusia sudah dikasih itu, yang dikandung oleh Maria, bukan dari benih lelaki, tetapi dari Kudus, saudara kasih di dalam Tuhan. Untuk apa? Supaya dia menjadi manusia yang sempurna, yang tidak pernah berdosa, walaupun dia dijadikan jadi dosa karena kita. Jadi dia disalibkan sebagai pengganti, saudara yang dikasih itu, bukan karena kejahatannya, tetapi karena kejahatan kita, apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Sesudah dilahirkan, dikatakan namanya penasehat ajaib. Dialah yang menasehati kita di dalam kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti rencana dan jalan Tuhan di dalam kehidupan ini.
yang mana rencana daripada Tuhan itu di dalam kehidupan kita, bagaimana memperlakukan yaitu kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, dan khususnya kepada pemuda saudara yang kekasih. Karena ada perkataan Tuhan yang mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi bukan alasan, aku ini kan masih muda. Pernah dulu ini agama seberang, kawan saya sekarang dia muslim. Dikatakan kalau ada temannya pergi naik haji, kalau belum berumur, kau masih muda, masih banyak melakukan dosa. Kalau sudah tua, barulah kau pergi, katanya gitu. Ya kau jangan melarang seperti itu, saya bilang gitu. Sebab Tuhan itu bisa, atau pribadi lah saya katakan itu, kalau saya bicara Tuhan nanti lari-larinya Tuhan Yesus kan. Jadi pribadi seseorang itu bisa terbentuk dari apa yang dia biasakan melakukan pekerjaan yang baik. Saya katakan seperti itu. Nah itu cara mereka lah saudara. Tetapi menurut logika dia sebagai teman, dia katakan percuma kalau dia pulang nanti tetap kembali ke habitat yang aman, katanya gitu. Jadi ada rupanya di dalam kehidupan mereka kalau sudah naik haji di sana berubahlah gitu, seperti itulah. Tapi itulah di dalam ilmu kemanusiaan sudah dikasih. Tapi kita berbicara karena yang membawa kita kepada Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, bukanlah famili kita, bukanlah seseorang, tetapi Roh Kudus yang bekerja saat kita mendengarkan berita keselamatan itu, sehingga kita didorong kepada suatu nama yang disebut yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Saya katakan tadi balance. Apa yang dikerjakan oleh Yesus itu yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa kasih karunia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak sama seperti pelanggaran Adam yang membawa turunannya kepada dosa, tetapi oleh satu pribadi dari Allah, manusia bersatu dengan kita. Allah bersatu dengan kita. Allah adalah perbuatan daripada Kristus Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Saudara saya kasih di dalam nama Tuhan. Kebetulan ini Natal Pemuda seperti supaya berkarakter seperti Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, kalau boleh ditayangkan Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus terus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini berbicara sekarang merendahkan hati, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Terus itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, terus supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sekarang ini belum kejadian. Ya. Kalau dulu tahun-tahun 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, dunia ini didominasi oleh Kristen, saudara. Lebih banyak orang Kristen. Tetapi sekarang kita kalau hitung-hitungan belum tentu lagi. Ya, saya tidak tahu pengaruh apa itu. Tentu pengaruh zaman yang seperti kita dengarkan tadi, karena ibas, karena di Eropa, di Amerika banyak tutup gereja
Karena teknologi semakin tinggi, semakin mutakhir, dan mereka kena imbas daripada teknologi itu, sehingga runtuh iman percaya. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini akan terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Tidak ada satu makhluk pun di dalam dunia ini yang tidak takut akan memuji dan menyembah Yesus. Sebentar lagi Tuhan Maranatha datang. Sebelum kita dibawa ke surga yang kekal, maka kita mengalami dulu kerajaan 1000 tahun. Di dalam kerajaan 1000 tahun, maka semua bangsa akan bertemu lutut di bawah kaki Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang cari bagaimana supaya posisi saya paling atas. Tidak. Tapi layani Tuhan, maka terjadilah berkat di luar dari kehidupan kita. Yang pertama disiplin. Yang kedua, saudara yang dikasih, jujur dalam kehidupan kita. Tidak hati menipu, maksudnya gitu. Yang berikut, kudus selalu di dalam kehidupan saudara. Yang berikut, pikirkan karena perbuatan baik daripada saudara, orang lain jadi terpukau. Hebat dia. Saya tidak sangka seperti itu karakter baiknya tadi. Karena Elizabeth sewaktu didatangi oleh Maria, sama hai engkau yang diberkati oleh Tuhan. Apa kata Elizabeth kepada Maria? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Ada sesuatu kekaguman di sana. Ya? Pada saat Yesus juga saudara yang dikasihi Tuhan membasuh kaki murid itu, Petrus nyelonong bertanya, engkau membasuh kaki kami dari mana jalannya? Kau guru, kami murid. Kau bos, kami bos. Kayak seperti itu. Kata Yesus, apa yang kau perbuat sekarang? Engkau tidak mengetahuinya, tetapi engkau kelak akan mengetahuinya. Jadi PR selalu ada diberikan Tuhan kepada kita. Tidak ada orang yang merasa cukup tentang kebenaran firman Tuhan. Selalu berkekurangan. Itulah yang dikhotbahkan oleh Yesus. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Itu pekerjaan kita di dalam kehidupan ini. Karena saudara saya kasih di dalam Tuhan, Yesus sendiri yang mengatakan, Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih banyak dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak layak menjadi murid Tuhan. Ya, orang Farisi ada munafik, tahu segala firman dan mencanangkan itu supaya orang belajar, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Kita ketemu itu akan ragu apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena saya mau kasih tahu kepada kita 3 inti sebenarnya dari khotbah Yesus. Khotbah ini mungkin, jadilah kamu terang, jadilah kamu garam. Berbicara terang itu dari luar, yaitu tindakan dan perbuatan kita yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Dan tingkah laku boleh dibaca orang, boleh dilihat tingkah lakunya itu baik gitu. Jadi terang dari luar, saudara. Dari fisik yang kita berjalan ini sudah nampak kepada mereka sesuatu perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga orang menjadi simpatik karena kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadilah garam itu dari dalam yang akan kita salurkan kepada orang lain, dibentuk kehidupan kita ini. Karena apa yang diucapkan oleh mulut keluar dari dalam, kata firman Tuhan. Itu khotbah kedua. Jadi terang, jadi garam. Yang ketiga apa? Waspada terhadap ragi orang Farisi, ragi Herodes, ragi orang Saduki. Ragi orang Saduki, mereka memikirkan kemauan secara duniawi, tidak peduli agama, tidak percaya Tuhan kita.
Itu orang sedih. Prinsip kemunafikan tadi saudara saya kasih di dalam Tuhan. Kalau pertama kedua kali menampilkan penampilannya seseorang yang munafik itu bisa tidak kelihatan. Tapi ketiga kali dan seterusnya bisa dibaca orang. Munafik dia katanya. Herodes kekuasaan saudara yang saya kasih. Saya tidak merupakan pantangan untuk menjadi orang yang pelayan Tuhan, uang, perempuan, dan kuasa. Saya tidak berkuatan itu. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Herodes, tidak ada dua raja di dalam dunia ini kecuali itu. Maka dia merencanakan pembunuhan saudara saya kasih Tuhan. Ada 4 Herodes di dalam Alkitab ini. Semuanya pembunuh. Herodes aku merencanakan mau membunuh Yesus. Herodes Antipas 1 mau membunuh Rasul Yakobus. Antipas 2 dan Herodias mau membunuh dia Yehova. Jadi nama Herodes itu pembunuh saudara saya kasih di dalam Tuhan. Walaupun kita tidak membunuh, tetapi sifat dan karakter itu, sentimen di dalam kehidupan kita itu sudah ada unsur membunuh di dalam kehidupan kita. Maka untuk itu hindari sebagai pemuda dari sektor 1 supaya apa? Supaya ketemu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kamulah surat pujian kami yang ditulis di dalam hati, yang dikenal dan dapat dibaca semua orang. Ya, artinya kayak bercucuan di lautan atau di tepi pantai. Dia kalau malam hari memperlihatkan nyaman sehingga orang tahu bahwa di sekeliling itu mungkin ada batu karang, ada pulau kecil dan kapal-kapal menghindar. Jadi surat pujian daripada maksud Paulus di sini saudara. Kalau dia melihat perkembangan dari pemuda itu seperti Timoteus, bertumbuh dan berkembang, banggalah si Paulus. Banggalah kami hamba-hamba Tuhan ini melihat anak muda sektor 1 dan remaja bangkit di dalam iman. Puji Tuhan. Saya kasih tahu waktu komunitas kami pemuda-pemudi di Siantar tahun 62 saudara dikasihi, kami saling mengoreksi dan memperhatikan sesudah di perantauan. 70% jadi hamba Tuhan. Coba 70% jadi hamba. Ini ada Sabtu pendeta damai.